Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami serta bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Tak lupa kalian juga harus mencontoh keteladanannya ya. Oke, sekarang kalian sudah siap kan? Mari kita simak kisah keteladanannya. Nabi Nuh alaihi salam adalah cucu dari Nabi Idris alaihi salam, keturunan ke-9 Nabi Adam alaihi salam. Ayah Nabi Nuh alaihi salam bernama Lamik bin Mata. Nabi Nuh diutus ke negeri Armenia. Nabi Nuh memiliki fisik yang kuat, terbukti dengan usianya yang mencapai kurang lebih 1000 tahun. Nabi Nuh alaihi salam dikaruniai Allah dengan sifat-sifat yang patut dimiliki oleh seorang nabi, yaitu fasih dan tegas dalam kata-katanya, pandai bersyukur, bijaksana, dan sabar dalam berdakwah. Kala itu, penduduk Armenia banyak yang membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, dan tokoh-tokoh yang sudah mati. Mereka memberi nama patung sesuai dengan nama para tokoh itu. Lama-kelamaan, dikarenakan iblis yang selalu menggoda manusia, mereka mulai menganggap bahwa patung-patung itu memiliki kehebatan yang luar biasa yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Akhirnya, mereka tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan berbuat syirik, menyembah kepada patung-patung itu. Nah, inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan manusia tersesat selama-lamanya tanpa petunjuk. Kemudian Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk mengajak mereka kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudaraku, aku adalah Rasul Allah. Aku diutus untuk mengingatkan kalian. Mari tinggalkan patung-patung itu. Beribadahlah kepada Allah. Akan tetapi, setiap kali Nabi Nuh menyeru mereka kepada keimanan, mereka menutup telinganya dan tetap mengingkari serta menyombongkan diri dengan sangat. Melihat kondisi seperti itu, Nabi Nuh sadar bahwa dia harus bekerja keras dalam berdakwah mengajak mereka untuk kembali kepada Allah. Dakwah Nabi Nuh dilakukan secara berulang-ulang, baik siang maupun malam, bahkan mengajak secara terang-terangan dan juga secara diam-diam kepada para penduduk. Setelah sekian lama berdakwah, Nabi Nuh alaihi salam hanya mendapatkan sedikit pengikut, tak lebih dari 100 orang atau sekitar 80 orang saja. Kadang-kadang ia kehilangan harapan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menguatkannya. Nabi Nuh terus berdakwah mengajak kaumnya untuk kembali ke jalan Allah. Akan tetapi, ajakan tersebut tidak pernah didengar oleh kaumnya. Dakwah Nabi Nuh tersebut berlangsung selama kurang lebih 950 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Pada suatu hari, Nabi Nuh alaihi salam didatangi beberapa pembesar yang kaya raya, angkuh dan sombong. Mereka mau beriman dengan syarat bahwa Nuh harus mengusir orang-orang miskin yang menjadi pengikutnya. Namun Nabi Nuh alaihi salam menjawab dengan tegas, "Saudaraku, semua manusia itu sama. Kaya dan miskin tidaklah berbeda. Perbedaan hanya ditentukan oleh ketakwaan, bukan oleh harta kekayaan." Akan tetapi, Nabi Nuh alaihi salam tidak mendapatkan hasil. Ia hanya mendapatkan ejekan dan penghinaan dari kaumnya. Bahkan beberapa pemimpin kaumnya berkata,
Kami tidak melihat kamu melainkan seorang manusia seperti kami. Kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina di antara kami yang lekas percaya saja. Kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun di atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah seorang pendusta. Akhirnya, Nabi Nuh alaihissalam mulai kehilangan kesabaran. Ia memberikan peringatan kepada kaumnya penduduk Armenia agar segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena khawatir Allah akan mendatangkan bencana kepada mereka. Sesungguhnya aku peringatkan kamu akan siksaan Allah dan aku jelaskan kepadamu jalan keselamatan. Maka sembahlah Allah saja dan jangan menyekutukannya dengan suatu apapun. Aku khawatir apabila kamu menyembah selain Allah atau menyekutukan dengan yang lain, maka Allah menyiksamu pada hari kiamat dengan siksaan yang pedih. Ancaman Nabi Nuh justru dianggap permainan. Mereka menantang Nabi Nuh. Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami. Kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nabi Nuh alaihissalam menjawab, hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengadu atas apa yang terjadi pada kaumnya. Allah mengatakan bahwa sesungguhnya pengikutnya tidak akan bertambah. Hanya itu saja, selebihnya tidak akan beriman karena sudah sangat sesat. Lalu Nabi Nuh alaihissalam pun berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Quran Surat Nuh ayat 26-27. Doa Nabi Nuh dikabulkan oleh Allah. Allah berkata kepada Nabi Nuh, buatlah olehmu dan para pengikutmu perahu besar dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Setelah menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat sebuah perahu besar, Nabi Nuh alaihissalam mengumpulkan para pengikutnya dan mulai membuat perahu seperti yang diperintahkan mengikuti petunjuk dari Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan pengikutnya ternyata menjadi bahan ejekan dan cemoohan bagi umatnya yang lain. Hahaha, lihat apa yang dikerjakan orang-orang itu. Mereka membuat perahu di sebuah bukit. Inilah bukti bahwa mereka benar-benar gila. Hahaha. Akan tetapi, walaupun hinaan dan cacian itu sangat menyakitkan, Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya berusaha untuk tetap sabar. Setelah pembuatan kapal selesai, Nabi Nuh dan pengikutnya menyiapkan semua perbekalan. Selain itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh membawa berbagai hewan yang berpasangan, jantan dan betina. Setelah selesai mempersiapkan perbekalan, lalu Nabi Nuh berkata kepada pengikutnya, naiklah ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tiba-tiba langit pun mendung, awan hitam bergumpal-gumpal. Petir berkilat menyilaukan, terdengar guruh menggelegar, keadaan benar-benar mengerikan. Tak lama berselang, hujan turun sangat lebat. Akhirnya, bencana banjir besar melanda seluruh kota dan desa. Jeritan dan tangisan manusia terdengar di mana-mana. Mereka begitu panik karena kemanapun mereka berlari, air mengejar dan menenggelamkan mereka. Kaum Nabi Nuh benar-benar telah hancur tersapu banjir yang dahsyat tersebut. Sebelum terjadinya banjir, Nabi Nuh alaihissalam mengajak anaknya yang bernama Kanaan untuk segera menaiki kapal bersama kerabat dan pengikutnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Quran Surat Hud ayat 42-43. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar menyelamatkan anaknya dan membukakan pintu hatinya. Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Kemudian Allah memperingatkan Nabi Nuh dan berfirman, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Sesungguhnya perbuatannya tidak baik. Oleh sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Akhirnya, Kan'an pun tenggelam bersama kaum Nuh yang zolim. Mereka semua mati ditelan banjir yang dahsyat tersebut. Kemudian setelah hujan turun selama 40 hari 40 malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada bumi dan langit agar berhenti melaksanakan tugasnya. Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, berhentilah. Surutlah air banjir yang dahsyat itu, perintah pun diselesaikan, dan perahu itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Judi adalah sebuah daerah di negara Armenia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Nuh, Bismillahirrahmanirrahim. Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Quran Surat Hud ayat 48. Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya pun selamat. Lalu mereka turun dari perahu dan bersiap-siap membangun kehidupan baru yang lebih baik serta melanjutkan dakwah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah adik-adik, itulah kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Dari kisah tersebut, ada beberapa keteladanan dan hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya. Di antaranya adalah, yang pertama, taatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melanggar terhadap perintah Allah, itu dapat mengakibatkan manusia terkena azab, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, bekerja keraslah dalam berusaha untuk mencapai tujuan kita. Sebagaimana Nabi Nuh yang berdakwah siang dan malam, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Semua cara dilakukan untuk membuat umatnya kembali beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kita juga patut meneladani ketabahan dan kepasrahan Nabi Nuh alaihi salam dalam menerima takdir yang menimpa putranya yang bernama Kan'an. Kemudian yang keempat, dalam kisah pembangkangan, Kan'an merupakan anak seorang nabi. Hal tersebut memberi pelajaran kita bahwa yang dapat menyelamatkan manusia adalah keimanannya sendiri, bukan jabatan atau kedudukan orang tuanya. Nah itulah adik-adik video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Semoga kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kembali isi kisah keteladanan tersebut dan juga bisa menunjukkan keteladanan yang diberikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Oke adik-adik, itu saja video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.